god. Oh my god. Halo lur, balik mana bersama channel Breaklip. Seperti biasa, sebelum masuk alur cerita filmnya, Mas Bray mengucapkan terima kasih banyak ke semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan rezeki sing wakeh. Wis, ora usah kakean ngomong, langsung wae neng cerit. Film dilekasi dengan memperlihatkan seorang wanita cantik di era tahun 1905. Saat itu seorang fotografer bernama Jack sedang melakukan sesi pemotretan bersama seorang model di studionya. Jack dikenal sebagai sosok yang sangat perfeksionis. Ia tidak akan pernah puas jika hasil fotonya tidak sesuai dengan keinginannya, meskipun foto tersebut sebenarnya sudah terlihat menarik dan juga estetik. Pada sesi pemotretan itu, Jack meminta sang model mengenakan mindset, semacam pengikat perut agar tubuhnya terlihat lebih ramping dan proporsional. Tapi karena si model angel diatur, orang kakek ngomong, Jack pun langsung membabatnya. Setelah kejadian itu, kepala sang model dibawa dan dipasangkan ke sebuah manekin. Dari situlah tercipta foto yang benar-benar sesuai dengan keinginan Jack. Ia menyukai wajah model tersebut, tetapi tidak menyukai tubuhnya, sehingga ia hanya mengambil bagian kepalanya saja. Cerita kemudian beralih ke masa sekarang. Di sini kita diperkenalkan dengan kakak beradik yang bernama Sofia dan Liana. Keduanya adalah seorang desainer yang membuat gaun pengantin dan sedang mencoba terjun ke dunia industri. Langkah pertama yang mereka ambil adalah menyewa sebuah properti yang nantinya akan dijadikan studio sekaligus tempat pemotretan. Dalam pencarian propertinya, mereka mendapat tawaran sebuah gedung yang sudah siap pakai. Tempat itu dulunya merupakan studio foto dan harga sewanya cukup terjangkau bagi mereka yang baru memulai bisnis. Entah kebetulan atau keberuntungan, gedung tersebut terasa sangat cocok. Setelah semua beres, sang pemilik pun menyerahkan kunci kepada mereka. Liana dan Sofia mulai merencanakan tata letak ruangan yang akan digunakan. Mereka akan memulai memindahkan barang-barang keesokan harinya. Pada malam harinya, Liana yang sudah memiliki janji untuk menghadiri acara tunangan sahabatnya bernama Nadine mengajak kekasihnya bernama Peter untuk menemaninya. Perlu diketahui, Peter adalah seorang konten kreator yang sering membahas cerita-cerita horor dan juga teori konspirasi. Liana sebenarnya tidak menyukai pekerjaan tersebut. Puncaknya terjadi di acara tunangan itu ketika Peter dengan bangganya menceritakan kisah-kisah horor kepada para tamu undangan, meskipun kebanyakan dari mereka tampak tidak peduli dengan ceritanya. Tingkah laku Peter membuat Liana merasa sangat malu. Di acara itu pula kita diperkenalkan dengan dua sahabat lainnya, yaitu Nadine dan juga Hazel. Keduanya mencoba menenangkan Liana dan memintanya bersabar menghadapi sikap pacarnya. Namun karena sudah terlalu muak dengan kelakuan kekasihnya, pada malam itu juga Liana akhirnya memutuskan hubungan dengan Peter. Keesokan harinya, proses pemindahan barang pun dilakukan dengan bantuan Nadine dan juga Hazel. Mereka semua terkesan dengan tempat tersebut karena cocok dijadikan studio foto. Di dalam gedung itu terdapat beberapa fasilitas, namun perhatian mereka tertuju pada sebuah manekin tanpa busana yang sudah terpajang di ruangan. Manekin tersebut memang sudah berada di sana sejak awal dan tidak dipindahkan karena dianggap cocok sebagai pelengkap interior studio. Bahkan Sofia memberi nama manekin itu dengan sebutan nama Alice, dan disinilah awal mulai teror dimulai. Sementara itu, Sofia masih berada di studio untuk menyiapkan berbagai perlengkapan yang ada di sana. Ia terlihat sangat bersemangat menata studio barunya karena baginya ini adalah mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Di tengah kesibukannya, Sofia mendengar suara langkah kaki dari arah tangga. Awalnya ia tidak terlalu menghiraukan dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun, tak lama kemudian suara itu terdengar semakin jelas. Saat Sofia menoleh ke arah tengah, tiba-tiba muncul sosok wanita berwajah mengerikan yang merangkak naik tanpa kaki. Pada saat itu juga, Sofia mulai kesurupan.
Keesokan paginya, Liana yang masih di rumah, ia mendapatkan telepon dari Hazel. Hazel mengatakan bahwa ia memiliki janji senam bersama Sofia, namun Sofia tidak bisa dihubungi. Hazel sempat datang ke studio, tetapi pintunya juga terkunci. Meski tidak ingin berpikiran buruk, Hazel tetap meminta Liana untuk datang ke studio guna memastikan keadaannya. Saat tiba di sana, Liana menemukan ponsel Sofia tergeletak di lantai. Firasat buruk pun mulai muncul dalam pikirannya. Kematian Sofia kemudian dinyatakan sebagai bunuh diri. Tragedi ini menjadi pukulan berat bagi Liana serta kedua sahabatnya. Setelah kejadian tersebut, studio pun ditinggal sementara. Liana, Nadine, dan Hazel berpisah selama 1 tahun penuh. Mereka tidak pernah bertemu kembali. Setelah semuanya kondisinya mulai membaik, Liana memutuskan untuk kembali ke studio. Alasannya adalah untuk melanjutkan cita-cita Sofia, yaitu membangun tempat desain yang pernah mereka impikan bersama. Liana kembali menemui pemilik properti untuk melanjutkan kontrak yang sempat tertunda. Yeah, of course. The rest of it's in the back. Sekali lagi, Liana tetap membiarkan maneken itu tetap berada di dalam studio, padahal sang pemilik properti sempat menawarkan untuk mengeluarkannya. Namun Liana memilih agar maneken tersebut tetap berada di sana. Tak lama kemudian, Liana menerima pesan suara dari mantan kekasihnya, Peter. Dalam pesan itu, Peter meminta maaf atas sikapnya di masa lalu dan mengaku telah berubah. Ia juga mengatakan ingin bertemu dengan Liana. Sayangnya, Liana menolak permintaan itu, meskipun hal tersebut seakan menjadi awal yang baik jika sesuatu hari mereka kembali bersama. Pada malam harinya, Liana yang berada di studio tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Keanehan mulai terjadi padanya. Ia melihat Sofia sedang menjerit dengan bekas luka masih terlihat di sekujur tubuhnya. Awalnya, Liana tidak mengira itu adalah penampakan, namun ketika ia mendekat, sosok tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Nadine dan Hazel kembali datang ke studio. Mereka bertiga akhirnya berkumpul kembali dalam suasana yang baru. Untuk merayakan kebersamaan itu, mereka menghabiskan waktu bersama di sana. Setelah ngobrol panjang lebar, Nadine pun kembali pulang. Sementara itu, Hazel dan Liana kini tinggal di studio. Pada saat itu, Liana memperlihatkan desain gaun pengantin buatannya kepada Hazel. Meskipun gaun tersebut belum sepenuhnya selesai, hasilnya sudah terlihat sangat cantik, terutama saat dipasangkan ke manekin. Namun suara-suara aneh kembali mulai terdengar. Liana sering mendengar suara langkah kaki di dalam studio dan menceritakannya kepada Hazel. Sayangnya Hazel hanya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa, mungkin suara tikus atau kucing mengejar tikus. Malam itu, mereka tertidur di ruangan yang berbeda. Liana berada di kamar, sementara Hazel tertidur di sofa. Tiba-tiba, Hazel terbangun dan melihat penampakan sosok wanita berwajah mengerikan. Ia tidak menyadari bahwa ada sosok lain yang sedang mengawasinya dan terus mengikutinya. Tak lama kemudian, Hazel kehilangan kesadaran dan mulai kesurupan. Liana terbangun karena mendengar suara gaduh. Ia melihat Hazel berdiri di dekat mesin jahit. Hazel pun dilarikan ke rumah sakit. Liana tidak mengerti bagaimana Hazel bisa melakukan hal senekat itu karena tidak ada masalah apapun yang sedang dihadapi Hazel. Beruntung nyawanya masih tertolong dan luka yang dialaminya tidak terlalu parah. Hazel menjelaskan bahwa dirinya tidak ingat apa yang terjadi. Ia hanya mengingat sedang tertidur dan mengalami mimpi buruk. Setelah itu, semuanya terasa gelap. Kejadian yang menimpa Hazel mengingatkan Liana pada kematian Sofia. Liana sendiri tidak pernah benar-benar percaya bahwa kakaknya melakukan bunuh diri. Ia mulai berpikir apakah semua kejadian ini berkaitan dengan keanehan yang ada di dalam studio.
Namun, semua pemikiran itu dibantah oleh Nadine. Nadine menuduh Liana terlalu banyak minum hingga berhalusinasi dan pikirannya menjadi kacau. Keduanya pun terlibat adu mulut. Nadine bahkan membuang minuman Liana karena merasa sahabatnya itu belum bisa move on dari kesedihan dan justru melampiaskan pada alkohol. Sebagai sahabat, Nadine tidak ingin Liana terus terpuruk. Ia menyarankan agar Liana pindah dari studio tersebut karena tidak baik bagi kondisi mentalnya. Tinggal di sana hanya akan terus mengingatkan pada Sofia. Namun Liana tetap bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Di kesempatan lain, Liana juga menceritakan kepada Hazel bahwa ia pernah melihat penampakan Sofia. Ia menegaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di studio ini. Tengah malam, saat semua tertidur, teror kembali terjadi dan kini menyerang Nadine. Hazel terbangun karena mendengar suara yang mencurigakan. Saat ia melihat ke arah sumber suara, ternyata itu adalah Nadine yang sudah kerasukan dan tidak sadarkan diri. Nadine melukai kakinya sendiri menggunakan pisau dan mencoba menyerang Hazel. Hazel berhasil keluar dari ruangan dan mengunci pintu, namun Nadine justru pergi ke dapur dan memasukkan tangannya ke dalam tempat pembuangan yang memiliki mesin penggiling. Akibat kejadian tersebut, beberapa jari Nadine hilang. Setelah kejadian itu, mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di studio ini. Akhirnya, Liana memutuskan untuk menghubungi Peter, yang dulu sering dianggap aneh karena konten horornya. Kali ini Liana benar-benar membutuhkan bantuannya. Ia mengajak Peter bertemu dan menceritakan semua keanehan yang terjadi. Setelah melakukan penyelidikan, Peter ternyata mengetahui banyak hal tentang gedung tua ini karena ia pernah membahas di kontennya. Ia menjelaskan bahwa gedung itu dibangun pada tahun 1900-an dan awalnya digunakan sebagai pabrik manekin. Namun pada tahun 1950-an, semuanya berubah menjadi lebih kelam. Pemilik awal gedung tersebut adalah keluarga Bernard. Gedung itu kemudian digunakan sebagai studio foto oleh buta mereka yang bernama Jack Bernard. Beberapa tahun setelahnya, Jack mulai melakukan sesi pemotretan. Model pertamanya adalah seorang wanita cantik bernama Rat. Tidak lama kemudian, Rat ditemukan tewas di tempat itu tanpa kepala. Pada tahun 1964, model berikutnya bernama Mindy mengalami nasib serupa. Ia menghilang secara misterius dan jasadnya ditemukan tanpa kedua kaki. Di tahun 1972, satu model lagi menjadi korban Jack Bernard, yaitu adalah Carol. Ia ditemukan tewas dengan kedua tangannya yang sudah terpotong. Jack pun sempat menjadi tersangka, namun ia tidak pernah benar-benar dituntut atas kasus pembunuhan itu. Polisi juga tidak pernah menemukan bagian tubuh para korban yang hilang. Diketahui bahwa potongan tubuh para korban sengaja disembunyikan dan disimpan di dalam gedung ini. Hingga saat ini tidak ada satu orang pun yang benar-benar tahu alasan Jack melakukan semua perbuatannya. Namun beredar kabar bahwa Jack mengikuti sebuah sekte sesat dan para korban tersebut merupakan bagian dari ritual yang harus dilakukan. Di tahun 1999, Jack dikabarkan meninggal dunia karena bunuh diri di gedung tersebut. Dari sinilah muncul dugaan bahwa apa yang terjadi pada Sofia dan kejadian-kejadian setelahnya berkaitan dengan arwah gentayangan Jack yang masih menghantui gedung itu. Singkat cerita, arwah tersebut sekarang mulai mengincar Liana, Hazel, dan juga Nadine. Untuk menghentikan semuanya, mau tidak mau mereka harus kembali ke studio itu. Peter pun ikut membantu mereka. Saat tiba di sana, mereka melihat tubuh manekin yang sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Dengan bantuan alat pendeteksi hantu, Peter mencoba melacak keberadaan arwah Jack Bernard. Tanda-tanda kehadiran makhluk tersebut mulai terasa hingga tiba-tiba muncul sosok perempuan tanpa kaki. Who's coming up the stairs? Peter segera membuat lingkaran perlindungan menggunakan garam grosok, lalu menyuruh mereka masuk ke dalamnya.
Dia memperingatkan agar tidak ada satupun yang keluar dari lingkaran tersebut, apapun yang terjadi. Peter kemudian memancing arwah tersebut agar ia mendekat, lalu mulai membaca sebuah mantra-mantra untuk melawannya. Sips, Glorious Isme, Calestis, Military. Setelah ritual selesai, Peter menghancurkan manekin menggunakan kapak. Disitulah terungkap bahwa potongan tubuh semua korban selama ini tersembunyi di dalam manekin tersebut. Situasi berubah menjadi kacau ketika Nadine memaksa ingin pergi, namun Peter melarangnya karena ritual belum benar-benar selesai. Tanpa mereka sadari, ternyata Lyanna mulai kesurupan. Tiba-tiba ia menyerang Peter menggunakan benda-benda di sekitarnya. Hal yang paling mengejutkan terjadi ketika roh yang merasuki Lyanna ternyata bisa dihentikan dengan jarum pentul milik Sofia. Jarum itu kemudian ditancapkan ke tubuh Lyanna hingga akhirnya ia kembali sadar dan Peter pun berhasil selamat. Mereka segera meninggalkan tempat terkutuk tersebut. Namun setelah itu terungkap fakta bahwa semua kejadian ini ternyata sudah direncanakan oleh pemilik gedung. Sejak awal kedatangan mereka, pemilik gedung tersebut diam-diam mengawasinya. Tidak diketahui secara pasti siapa dirinya, tetapi jelas ingin mengetahui jejak kelam yang dulu pernah dilakukan oleh Jack Bernard. Di akhir film, sang pemilik kembali mencari korban berikutnya. Terlihat seorang wanita lain datang untuk menyewa tempat tersebut. Itu artinya rantai pembunuhan dan sekte sesat belum benar-benar berakhir. Dan akhirnya filmnya rampung.